يوم القيامة. ثم ختم القلم فلم يكتب ولم ينطق ولا ينطلق إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل وقال الجبار ما خلقت خلقا أعجب إلي منك وعزتي لأكملنك في من أحببت ولأنقصنك في من أبغضت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا أطوعهم لله بطاعته. وروى مسلم أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. وفيه أيضا قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيما العمل اليوم أو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل. قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فائدة إلى أول من كتب العربي وغيره آدم عليه السلام، وقيل إسماعيل أول من كتب العربي، وقيل أول من وضع الخط نفر من طين، ولم يصح في ذلك كل شيء والله سبحانه وتعالى أعلم. والله الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam pengajian kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawiyah dalam hadis yang ke-19. Hadis yang berbunyi Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, aku ajarkan beberapa kalimat. Yahfazillaha yahfazka. Jagalah, peliharalah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangannya sehingga Allah akan memelihara engkau. Sampai di akhir pembahasan kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Semata-mata Allah di hadapanmu. Kalau butuh pertolongan, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memantaumu, yang melihatmu. Kalau sekiranya satu golongan mereka berkumpul akan memberikan manfaat dengan sesuatu, tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah kepadamu. Lawanannya kalau mereka berkumpul akan membahayakanmu, menyakitimu dengan sesuatu, tidak bisa menyakitimu dengan sesuatu yang sudah Allah akan tulis kepadamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam, sudah terangkat penanya Allah. Wa juffatis suhuf, halaman kertasnya sudah kering dengan tintanya. Enggak basah lagi, udah kering tintanya, artinya sudah tertulis. Nah, pembahasan kita ini hari di dalam bagaimana sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Haruslah kita takut kepadanya? Tidak. Sesuatu yang Allah tulis, ya, yang akan terjadi, terjadi. Baik kematian, baik apapun, penyakit dan lain-lain. Contohnya dua, kematian dan penyakit. Nah, nuktah di sini titik iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikayat Nabi Allah Musa, dia mempunyai rasa takut. Fa akhafu an yaqtulun. Tatkala dia memisahkan dua orang Gibti dengan Bani Israel berantem, dipisahin, mare, dia pukul sama Nabi Musa, mati. Maka besoknya dicari-cari Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai rasa takut. Inni akhafu an yaqtulun. Aku akan takut, ya. Inna nakhafu an yafruta alaina atau an yatgha. Aku takut dia akan berbuat jahat kepadaku
atau membuat kezaliman kepadaku, membalas. Itu rasa takut. Padahal sudah terjadi. Kenapa? Di dalam hikayat Nabi Musa ini Allah perintahkan dia untuk pergi dari kampung halamannya untuk menyelamatkan dirinya. Ma'murun bil firar min asbabil mudiyah. Dia harus jauh, ngabur dari pencarian orang-orang Gibti yang akan mau membunuhnya dia. Dari sebab-sebab yang akan menyampaikan dia ketangkep dan nanti akan diperbuat kembali oleh orang-orang Gibti. Mencari sebab selamat dengan dia kabur ke Nabi Syuaib waktu itu, Madian. Walaupun dia selamat atau tidaknya, itu yang penting sudah ikhtiar. Mungkin di tengah jalan ketangkep, mungkin dia di sana diburu berkejar, ditangkap juga. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah jalanin ma'murun bil firar min asbabil mudiyat. Diperintah untuk dia lari dari segala sebab yang akan menyakiti dia menuju tempat yang selamat. Walaupun di sana juga pun dia enggak selamat. Contohnya ayat Allah, khudhu hifdzakum. Ambillah kewaspadaan dari segala mara bahaya. Jaga-jaga. Bakal bahaya begini-begini, kita sudah mempunyai kewaspadaan, sudah mempunyai perisai, sudah mempunyai penghalang, sudah mempunyai apapun yang akan membahayakan kita, kita sudah siapin helm, siapin baju, siapin ini, siapin itu. Ya. Yang kedua, Allah berkata, wala tulqu biaidikum ilal tahlukah. Jangan kau buang dirimu, ya. Jangan jatuhkan dirimu ke tempat yang akan membinasakanmu sendiri. Itu sama juga bunuh diri. Nggak boleh. Ada sesuatu bahaya, jangan di situ. Itu bahaya kita datangin. Kita mengelawan daripada yang bahaya tersebut. Tinggalkan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Contohnya Sayyidina Umar waktu kedatangan ta'un, yaitu wabah. Sayyidina Umar orang berani, enggak takut. Tapi dia jauh juga dari tempat wabah tersebut. Dia pindah dari tempat wabah. Kenapa engkau takut ya Umar? Di situ ada wabah, ente enggak mau masuk. Bahkan kau kabur ke Syam waktu itu. Hah? Kata Sayyidina Umar, innama nafirru min qadarillah ila qadarillah. Hanyalah kita berlari dari qadar Allah. Di situ ada takdir Allah akan terjadi wabah. Dan ke sana juga takdir Allah yang kita enggak tahu apa akan terjadi. Walaupun enggak dengan wabah, bisa aja mati. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam, maka telah terangkat dari penanya Allah. Turikatil kitabah, sudah ditinggalkan, tidak ada penulisan lagi. Kenapa sudah habis? Li faragil amr, sudah kosong. Perintah-perintah sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Intahatil kitabah biha fil Lauhul Mahfuz. Sudah selesai apa yang Allah akan perintahkan di dalam penanya, galamnya, dan sudah kering jufatus suhuf. Kertas halaman-halamannya sudah kering dengan tintanya. Apa yang akan ditulis di Lauhul Mahfuz sudah selesai. Dari sekarang sampai hari kiamat sudah ada semuanya ditulis. Dan halaman kertasnya sudah kering dengan tintanya. Semuanya sudah ada maqadirul kainat. Apa-apa yang akan terjadi takdir di dalam jagat raya ini semuanya. Seperti Lauhul Mahfuz, fala tabdila ba'da dzalik. Apa yang di dalam Lauhul Mahfuz enggak bakal diganti lagi sudah. Wala naskha, enggak diralat. Lima kutiba biha, apa-apa yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tapi wagad, ada kalanya kita dapati mahmun wa tabdilun, dihapus oleh Allah dan diganti oleh Allah.
bihasbi ma fi ilmillah ta'ala. Sesuai apa yang diilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia yang menguasai. Dia yang bisa, dia yang sanggup, yang lain enggak bisa merubah apa yang sudah ditulis atau mengganti yang sudah ditulis. Tapi umumnya tidak akan berubah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dari ilmu al-azali, ya, al-qadim, al-azali, enggak bisa berubah. Tapi kalau Allah kuasa, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah kuasa dengan dia menghapusnya dengan izinnya, dan wa yuthbitu ma yasha. Dia juga menetapkan apa yang dia kehendaki. Semua asal usulnya sudah tertulis, tinggal kekuasaan Allah yang bisa menghapus dan bisa mengganti. Dengan ilmunya al-qadim al-azali, yang terdahulu, yang sudah sebelum penciptaan. Alladzi la yughayyir minhu syai', yang tidak bisa berubah dengan sesuatu apapun. Itu pendapatnya tafsir Abdullah bin Abbas. Peringatan, coba. Man alim hadza hana alaihi tawakkul. Kalau dia tahu ini semuanya, segala takdir sudah akan tertulis, terjadi dengan sebab-musababnya, dia ngerti, maka mudah bagi dia bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, serahin. Ini sudah ditulis sama Allah. Enggak lagi marah, enggak lagi nyesel, enggak lagi koreksi, enggak. Sudah terima sama Allah. Tawakal sama Allah, pasrah. Ini qada dan qadar terjadi. Ini yang enak, enggak enak terjadi sudah. Sudah dipastikan sama Allah, sudah ditulis suratannya sebelum kita hidup, sebelum kita ada. Enggak bisa kita seselin. Enggak bisa kita kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Oh, enggak bisa. Sudah terjadi di ilmunya Allah Subhanahu, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Baik rezeki, baik ajal, baik amal, baik apapun, termasuk yang sudah tertera di dalam Lauhul Mahfuz dan tertulis dengan qalamnya Allah, dan sudah kering tinta, sudah nggak bisa dirubah lagi. Kita tenang, udah terjadi, udah tulisan suratan Allah, takdir qada qadarnya. Jangan kita gundah gulana, jangan kita koreksi, jangan kita kecam takdir Allah, enggak, terima, pasrah, enak tuh tawakal begitu. Hana alaihi tawakkul ala khaliqih. Mudah dia bertawakal, bersandar diri kepada Allah yang sang pencipta. Dia tahu semuanya. Nah. Wal i'rad amma siwa. Dia berpaling dari segala manusia. Enggak bersandar kepada manusia. Dia tahu semuanya ini buatan Allah, bikinan Allah, tulisan Allah, suratan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, dan seterusnya. Diriwayatkan dari Ibnu Arabi dengan sanadnya bahwa awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Tsumma khalaqan nun. Lalu Allah ciptakan tintanya. Dzalika qaulu ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Tinta dan pena yang akan menulis barisan-barisan, tulisan-tulisan kalimat-kalimat. Di dalam ayat Allah, apa ayat Allah di surat akhir surat Al-Isra? Qul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah mempunyai pena dengan tintanya, kalau didatangkan lautan menjadi tinta semuanya, masih banyak lagi kalimat-kalimat yang akan ditulis oleh Allah dengan penanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Allah perintahkan kepada qalam, uktub. Dia berkata, "Wa ma aktub?" Kalau uktub makan wa ma huwa kain. Oh. Yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Masya Allah, udah ditulis semuanya. Bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Kecilnya begini, siang gedenya begini, tuanya begini, matinya begini. Rezekinya begini, jodohnya begini, ajalnya begini, sakitnya begini.
Sudah, laki dan perempuan sudah ditulis semuanya. Nggak ada yang terlupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak kelewat. Mudah bagi Allah. Min amalin, dari segala jenis amal. Au ajalin, dari segala jenis ajal. Au rizkin, atau rezeki. Au atharin, segala sesuatu yang bakal menjadi bekas buat dia, berbekas dia. Fajar al-qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tertulis oleh kolam tersebut, pulpen tersebut, apa akan yang terjadi sampai hari kiamat. Tsumma khatamal qalam. Allah stop dah. Kunci. Enggak bisa lagi nulis. Walam yaktub. Walam yantiq, enggak bisa lagi ngomong. Tadi masih bisa bicara. Wala yantaliq ila yaumil qiyamah. Enggak jalan lagi. Di situ aja tuh qalam. Enggak bisa menulis, enggak bisa bergerak, enggak bisa berbicara. Ila yaumil qiyamah. Sudah sampai hari kiamat. Kenapa? Juffatus suhuf. Rufi'atil aqlam. Diangkat galam tersebut. Tsumma khalaqal aqla. Lalu Allah ciptakan akal di manusia. Faqala lahul jabbar, ma khalaqtu khalqan a'jab ilayya minka. Allah berkata kepada akal, aku tidak ciptakan daripada ciptaanku yang paling aku kagumi di sisiku lebih dari engkau. Masya Allah. Akal ini pintar, akal ini mulia. Ya. Maka jangan dihilangin akal kita. Ya. Dengan minum-minuman yang menghilangkan akal, rugi. Ya. Wa izzati la akmilannaka fi man ahbabtu. Demi keagunganku, aku akan sempurnakan engkau wahai akal. Aku akan taruh di tempat orang yang aku cintai. Masya Allah. Kalau sempurna akalnya, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, wala anqusannaka fi man abghadtu. Aku akan kurangkan akalnya karena dia tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ini kurang akalnya. Kalau orang yang berakal, dia tauhid kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dia sembah Allah, dia ibadah kepada Allah, dia taat kepada Allah. Kalau ini membangkang, kufur, syirik, bolong, kerjaannya maksiat. Nah, ini akalnya dipakai untuk jahat. Fi man abghadtu. Aku taruh akalnya itu kurang akalnya di tempat di orang yang aku benci. La haula wala quwata illa billah. Dari hadis Rasulullah SAW, akmalun nasi aqlan atwa'ahum lillah ta'atah. Yang paling sempurna manusia akalnya yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak taat, disuruh sujud enggak mau sujud, disuruh salat enggak mau salat, disuruh masuk Islam enggak mau masuk Islam, disuruh tauhid enggak mau bertauhid, disuruh ibadat enggak mau ibadat. Tapi orang yang punya akal, dia yang paling sempurna yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim, Allah menulis segala takdir-takdir makhluknya. Qabla an yakhluqa sama wal ard. Sebelum diciptain langit dan bumi, Allah sudah tulis semua takdir yang akan terjadi di dalam makhluknya. Semua makhluk. Enggak, tanah makhluk akan terjadi tsunami, laut makhluk akan terjadi, gunung akan terjadi, sudah ditulis sama Allah. Banjir besar sudah ditulis sama Allah. Kebakaran besar sudah ditulis. Kejadian manusiawi itu sudah akan terjadi. Begini yang begini sudah ditulis sama Allah. Sebelum diciptain langit dan bumi 50.000 tahun. Ya Allah, main ribuan tahun ini. 50.000 sana. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, fimal amalu al-yawm. Bagaimana kita beramal ini hari ya Rasulullah? Afima juffat bihal kalam, apa kita serain sudah semuanya yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dengan penanya yang sudah kering, kita pegang itu, senderin diri kita, takdir sudah tertulis, suratan sudah tertulis, segala-galanya sudah tertulis, udah begitu aja. Wajarat bihil magadir, dan sudah apa yang sudah ditentukan takdir-takdir. Itu sahabat bertanya, am bima yustakbar, apakah kita ngikutin yang akan datang ya Rasulullah?
Kalau yang sebelum-sebelumnya ditentuin sama Allah, takdir, qada, qadar, kejadian, penyakit, jodoh, anak, ini, itu sudah terus. Apakah kita bersandar kepada itu apa yang akan datang ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal fima jaffat bihil aglam wa jarat bihil magadi. Engkau pegang, engkau bersandar sesuai yang sudah Allah tulis dengan kolamnya, suratannya. Itu yang kita akidahkan. Yang kita pegang, keimanan kita, keyakinan kita, sudah segala-galanya ditulis sama Allah. Sudah disurat oleh Allah, sudah kering penanya, tintanya sudah. Nah, kalau begitu kita beramal untuk ke depan bagaimana ya Rasulullah? Segala-galanya sudah ditentuin. Rezeki ditentuin, ajal ditentuin, jodoh ditentuin, mati ditentuin, segala-galanya ditentuin. Ke depan bagaimana kita amal? Kata Rasulullah, i'malu. Engkau beramal saja di dunia yang untuk ke depan. Walaupun sudah disurat sama Allah, sudah ditulis sama Allah, bakal kaya, bakal miskin, bakal jadi, bakal enggak, bakal gagal, bakal. Semuanya. Tapi engkau beramal, bergerak, ikhtiar, sabar. Wa kullun muyassarun lima khuliqala. Semua orang katanya dipermudah tergantung penciptaannya. Kalau dia diberikan oleh Allah, diciptain untuk kemudahan, dimudahkan oleh Allah. Min ahli taat, dia jadi ahli taat, mudah buat. Kalau na'udzubillah jadi maksiat, dia orang kafir, orang musyrik, menjadi susah buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Ada faedah dari Imam Al-Arabi. Dari Imam berkata, awal man katab Al-Arabi, ya, yang pertama katanya menulis daripada tulisan bahasa Arab dan yang lain-lainnya Nabi Allah Adam pertama-tama. Begitu juga Nabi Allah Idris katanya karena dia khattab ya Nabi Allah Idris. Wagila Ismail. Sebagian berkata yang dimulainya yang menulis bahasa Arab itu Nabi Allah Ismail karena dia orang dari lahir ke Mekah, Bani Jurhum ibunya dan keluarga di Mekah Arabi. Kalau sono Suryani dan Abrani yaitu Yahudi dan Nasrani. Awalu man katab al-Arabi Nabi Allah Ismail. Wa gila awalu man wada' al-khat nafarun min Tai. Ada kabilah dari Tai kota Madinah, dia sebagian yang menulis katanya tulisan-tulisan, tetapi walam yasih fi dzalika kulli syai. Semuanya itu tidak sah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azama kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa 'inda ba'thi insyaallah ta'ala min al-amin rabbi fa'ana bi barakatihim min husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa ma fatina fi tani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil